Selamat sore Bu, saya di sini akan menjawab serta menjelaskan soal ujian tengah semester yang telah diberikan. Pertanyaan pertama, jelaskan menurut pendapat kalian bagaimana relevansi pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan berbangsa di era sekarang ini. Pendidikan kewarganegaraan di era sekarang ini memiliki relevansi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di era sekarang ini. Pendidikan kewarganegaraan itu menurut saya bukan hanya sekedar pendidikan, bukan hanya sekedar les mata, tapi dia merupakan pendidikan yang sangat penting serta memiliki relevansi dalam kehidupan bernegara. Beberapa alasan mengapa PKN tetap relevan untuk saat ini atau di dunia dewasa ini adalah: yang pertama, pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. PKN seperti yang kita tahu, di dalamnya itu berisi hal-hal yang dapat membantu karakter dan nilai-nilai moral untuk membantu kita sebagai warga negara. Dengan pendidikan ini, kita dapat memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan keadilan. Kemudian, PKN juga memberikan pemahaman hak dan kewajiban. PKN memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kenapa hal ini penting? Agar masyarakat dapat menjalankan peran mereka dalam berdemokrasi secara efektif dan bertanggung jawab. Artinya, hak dari setiap masyarakat itu terpenuhi dan kewajiban mereka sebagai masyarakat itu juga dipenuhi oleh mereka. Itu kenapa PKN ini sangat relevan bagi kehidupan bernegara. Kemudian yang ketiga, kenapa PKN ini sangat relevan bagi kehidupan bernegara? Karena PKN itu menjadi penguat identitas nasional. Melalui PKN, individu dapat memahami sejarah, budaya, dan identitas nasional mereka. Ini membantu memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan di tengah keberagaman. Kemudian yang keempat, kenapa PKN relevan sebagai warga negara? Relevan untuk kehidupan bernegara. Karena dalam PKN itu ada atau diajarkan keterlibatan dalam proses demokrasi. Artinya apa? PKN mengajarkan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi, misalnya dalam pemilihan umum, atau misalnya keterlibatan dalam organisasi masyarakat. Ini mendorong terciptanya masyarakat yang lebih kritis dan berdaya. Kemudian yang terakhir, kenapa PKN itu relevan? Yaitu untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi warga negara. PKN itu mengajarkan atau di dalamnya itu mengajarkan tentang hak dan kewajiban warga negara. Dengan kata lain, dengan belajar dengan adanya pendidikan kewarganegaraan, maka warga negara dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Hal ini tentu membuat warga negara lebih menghargai hukum dan berperan dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan aman. Kemudian selanjutnya nomor 2, suatu bangsa dikenal karena identitas nasional atau ciri khas yang dimilikinya. Sebutkan ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia dan apa saja yang akan kalian lakukan untuk mempertahankannya. Sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang besar tentu kita memiliki ciri khas. Ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu meliputi yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang kita miliki, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu.
Sebuah ini tentunya menggambarkan bahwa kita sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa itu memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, namun kita tetap menyatu dalam kesatuan bangsa. Kemudian gotong royong. Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Gotong royong membuat meningkatnya semangat kerjasama dan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ciri khas yang berikut, Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara yang menjadi dasar dan panduan hidup bangsa Indonesia. Kemudian budaya tradisional. Sebagai bangsa yang besar serta memiliki bermacam-macam keberagaman, tentunya kekayaan Indonesia memiliki kekayaan budaya atau keberagaman budaya. Kekayaan budaya ini seperti tarian, musik, pakaian adat, atau kuliner khas dari berbagai daerah. Nah, dan bagaimana cara untuk mempertahankan ciri khas itu? Menurut saya, cara untuk mempertahankan ciri khas itu yang pertama adanya pendidikan dan sosialisasi. Pendidikan dan sosialisasi sangat penting agar kita dapat mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum pendidikan dan sosialisasi kepada generasi muda. Kemudian pelestarian budaya. Kita perlu mendukung dan mengembangkan seni dan budaya tradisional melalui festival, pameran, dan kegiatan budaya. Kemudian penguatan komunitas. Memperkuat komunitas lokal dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan sosial. Kemudian pemanfaatan teknologi. Di era sekarang ini teknologi sangat berkembang pesat. Oleh karena itu kita dapat menggunakan teknologi untuk mendokumentasikan dan mempromosikan budaya Indonesia di kancah internasional sehingga dapat dikenali negara-negara lain atau dikenali oleh orang banyak selain dari bangsa Indonesia. Kemudian nomor 3, sebutkan beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia dan jelaskan pendapatmu mengenai bagaimana perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam sejarah bangsa Indonesia banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi, bahkan menjadi catatan hitam bagi bangsa Indonesia. Misalnya saya ambil beberapa contoh yang paling terkenal. Misalnya yang pertama itu kasus Trisakti tahun 1998. Kasus ini terjadi di mana pada saat itu terjadi pelanggaran HAM pada saat demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi pada tahun 1998. Pada saat itu terjadi penembakan oleh aparat keamanan kepada 2 orang mahasiswa Trisakti. Kemudian salah satu yang paling terkenal dan hingga saat ini belum ditemukan jalan keluarnya atau belum ditemukan pelakunya adalah kasus Munir tahun 2004. Pada kasus ini itu terjadi pembunuhan aktivis HAM yang bernama Munir Said Talib yang hingga kini masih menjadi misteri atau masih menjadi tanda tanya besar mengenai siapa dalang di balik pembunuhan Munir. Ya, seperti yang kita tahu, Munir ini merupakan salah satu aktivis yang sangat berpengaruh yang kerap kali memberikan kritik pedas pada pengambil atau pengampu kebijakan pada saat itu. Dengan matinya atau dibunuhnya aktivis HAM Munir ini menimbulkan tanda-tanya besar di masyarakat hingga saat ini, karena pelaku utamanya atau pelaku pembunuhannya belum diketahui sampai saat ini.
Itulah beberapa contoh kasus HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian bagaimana caranya agar kasus-kasus tersebut tidak terulang kembali atau tidak terjadi kembali? Menurut saya caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan peraturan dan hukum. Oke, meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum untuk melindungi HAM, namun kenyataannya implementasi atau kenyataan di lapangan masih bertolak belakang dengan instrumen hukum tersebut, sehingga perlu adanya perbaikan dalam penerapan hukum dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Kemudian peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat di sini perlu disadar untuk dan memahami hak-hak mereka serta cara-cara untuk memperjuangkannya. Pendidikan dan sosialisasi tentang HAM harus diperkuat agar masyarakat tahu apa itu hak asasi manusia dan masyarakat tahu bagaimana cara menghargai hak HAM seseorang. Kemudian yang ketiga, peran aktif lembaga HAM. Lembaga-lembaga seperti Komnas HAM perlu diberdayakan dan diberi wewenang yang lebih besar untuk melakukan investigasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Kemudian yang terakhir, keterbukaan dan transparansi Pemerintah harus lebih terbuka dan transparan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk memberikan akses informasi kepada publik. Nah, seperti contoh tadi, bahwa kasus Munir pelakunya belum ditemukan hingga saat ini, itu merupakan catatan khusus kepada pemerintah, di mana dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum transparan akan informasi kepada publik, sehingga publik bertanya-tanya apakah hak asasi manusia di negara ini masih ditegakkan atau tidak, sehingga pemerintah perlu terbuka dan transparan serta memberikan akses informasi kepada publik. Kemudian soal terakhir atau soal nomor 4, jelaskan menurut pendapat kalian mengapa sejarah budaya bangsa dikatakan sebagai akar identitas nasional. Sejarah budaya bangsa dikatakan sebagai akar identitas nasional karena yang pertama, merupakan pembentuk karakter bangsa. Budaya dan sejarah suatu bangsa dibentuk karakter dan kebudayaan bangsa tersebut. Nilai-nilai adat dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi membentuk identitas kolektif bangsa. Kemudian barisan nilai-nilai luhur. Sejarah budaya mengandung nilai-nilai luhur seperti keberanian, solidaritas, dan kebijaksanaan yang diwariskan dari leluhur. Nilai-nilai ini menjadi pedoman hidup dan landasan moral bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, sumber inspirasi dan kebanggaan. Sejarah dan budaya memberikan inspirasi dan rasa bangga bagi warga negara. Misalnya, kisah-kisah heroik para pahlawan, prestasi dan warisan-warisan budaya yang kita miliki yang kiranya akan meningkatkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan nasional. Kemudian yang terakhir, pembeda dengan bangsa lain. Tentunya identitas nasional yang kuat membantu membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Ini penting, khususnya dalam era sekarang ini atau era globalisasi, di mana banyak sekali pengaruh asing yang masuk. Sehingga walaupun begitu, bangsa kita tetap bisa mempertahankan jati dirinya. Dengan demikian, menghargai dan menjaga sejarah serta budaya adalah kunci untuk mempertahankan identitas nasional yang kuat dan kohesif. Sekian dari saya.
Sekian dan terima kasih.